Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pelajaran IPA untuk kelas 8 Rabu 20 Januari 2021, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Mudah-mudahan pelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan. Sebelumnya, mari kita amati peta konsepnya terlebih dahulu. Silakan dicermati. Tekanan bisa terjadi pada zat padat, cair, dan zat gas. Sebelumnya kita ingat kembali pengertian dari tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Nah, untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah tekanan zat padat. Konsep tekanan pada zat padat itu sendiri ada 3. Yang pertama, semakin kecil luas permukaan benda, makin besar tekanan yang dihasilkan. Jadi kalau permukaannya itu lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan malah akan lebih besar. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan bidang tekannya, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Jadi berbanding terbalik. Kemudian yang 3, semakin besar gaya yang bekerja, maka tekanannya juga semakin besar. Ini lurus. Terus selanjutnya, untuk lebih memahami konsep dari tekanan zat padat, kita akan melakukan kegiatan. Itu yang di rumah kalian ada korek api, silahkan disiapkan. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan, jepitlah batang korek api di kedua ujungnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari seperti pada gambar. Ya, seperti ini. Ujung korek api yang ada gumpalannya, kalian letakkan di ibu jari. Maaf, ini gambarnya terbalik. Tekanlah batang korek api tersebut. Apa yang kamu rasakan? Nah, langkah ketiga, ulangi langkah kedua, yaitu dengan menekan kembali, tetapi dengan tekanan yang lebih keras. Nah, apa yang kalian rasakan? Nah, langkah keempat, potonglah ujung korek api yang ada gumpalannya. Kemudian ulangi langkah kedua dan ketiga. Ini yang ada gumpalan ini kalian potong, kemudian tekan kembali. Nah, apa yang kalian rasakan? Yaps, pasti sakit, ya, sakit. Nah, ketika batang korek api kamu tekan di antara ibu jari dan telunjuk, kamu akan merasakan sakit di bagian ibu jari dan telunjuk. Ketika tekanan ditambahkan, rasa sakit pun semakin bertambah. Tetapi, ujung korek api dengan gumpalan memberikan tekanan yang relatif kecil daripada ujung satunya. Kok bisa ya? Berdasarkan percobaan di atas, kamu memberikan gaya yang sama pada kedua ujung korek api. Tetapi, gaya yang diberikan korek api pada ibu jari dan telunjukmu berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan luas permukaan antara kedua ujung korek api, di mana korek api yang ada gumpalannya, permukaannya itu lebih luas, maka tekanan yang diberikan itu lebih kecil. Sebaliknya, yang tidak ada gumpalannya, permukaannya lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan lebih besar, seperti konsep tekanan pada zat padat. Selanjutnya, rumus tekanan pada zat padat. Tekanan zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Tekanan zat padat dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Pascal atau PA. F adalah gaya, satuannya Newton, N. A luas permukaan benda, satuannya meter persegi. Nah,
Di dalam ini ada gambar orang yang sedang menancapkan paku. Seperti yang kita tahu, bagian ujung paku yang datar memiliki ukuran permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung paku yang kecil. Nah, ketika area mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar, dan ketika area membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Maka menggunakan paku untuk melubangi dinding dengan ujung yang runcing jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan bagian datarnya. Hal ini dikarenakan luas permukaan bagian runcing lebih kecil daripada bagian yang datar, sehingga tekanan yang diberikan terhadap tembok itu akan lebih besar. Kita ke soal. Nah, silakan diamati. Ini ada 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Nah, masanya sama-sama 100 kg. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Nah, tekanan yang paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda nomor berapa kira-kira? Nah, seperti halnya paku di atas. Nah, tekanan paling besar terdapat pada benda nomor 4. Kenapa? Dari rumus tekanan P sama dengan F per A, kita telah belajar bahwa untuk gaya yang sama, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sementara, semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Maka, tekanan yang paling besar diakibatkan oleh benda dengan luas permukaan yang paling kecil. Nah, karena di antara gambar 1, 2, 3, dan 4, permukaan yang paling kecil adalah nomor 4. Nah, selanjutnya. Nah, dari soal itu mudah kan? Nah, mari kita coba lagi satu soal. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas telapak tangan adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar A. 300 Newton per meter persegi, B. 6000 Newton per meter persegi, C. 8000 Newton per meter persegi, D. 10.000 Newton per meter persegi. Kira-kira yang mana? Mari kita bahas. Yang kita ketahui adalah gaya tekan F, ya. Ini F, gaya F 90 Newton. Luas telapak tangan, luas dilambangkan dengan A, adalah 150 cm persegi. Ingat, satuannya masih cm persegi, maka kita konversikan ke meter persegi. Dari cm ke meter persegi, kita bagi 10.000, maka menjadi 0,0150. Oke, maaf, saya ulangi. Gaya tekan F sama dengan 90 Newton dan luas telapak tangan A sama dengan 150 cm persegi. Karena ini satuannya masih cm, maka kita harus konversikan dulu ke meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi, karena naik tangga, maka dibagi 10.000. 150 cm persegi menjadi 0,015 meter persegi. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan. Berapakah tekanan pada kubus? Atau yang ditanyakan adalah P. Ingat kembali, P rumusnya adalah F per A. Di sini F dibagi 2A. Kenapa 2A? Karena 2 telapak tangan. Kemudian P sama dengan 90 dibagi 2 kali 0,0115. P sama dengan 90 dibagi 0,03. Sama dengan 3000 Pascal. Jadi jawabannya yang A. Kemudian
Penerapan apa saja yang bisa dilakukan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama adalah mata kapak. Ya, saya yakin kalian paham. Mata kapak dibuat tajam ujungnya. Ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Kemudian alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Alas yang lebih lebar memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. Kemudian bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Nah, bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput memperkecil tekanan kaki pada tanah. Hal ini memudahkan bebek untuk berjalan dan tidak terperosok di atas lumpur. Dan yang keempat ada lagi contoh ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat lebih besar. Ban yang besar untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok di atas medan berat berlumpur. Ya, demikian tadi penjelasan tentang tekanan zat padat, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Untuk tugasnya ditunggu melalui link. Wassalamualaikum. Untuk pelajaran kali ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.